Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Hasanuddin rahimakumullah. Pertama-tama sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan subuh ini kita tetap diberikannya kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga dengan izinnya kita dapat datang hadir ke masjid ini, terutama untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian agama, pengajian rutin kurang lebih 20 menit yang diselenggarakan oleh takmir masjid. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini, baik dari malam ke malam, dari subuh ke subuh, benar-benar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada kita, terutama yang terkait dengan masalah-masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dua itulah yang menjadi syarat sebuah ibadah bernilai, berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentu orang-orang yang selalu istiqamah setia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga sampai akhir hayat nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita subuh ini ulun ingin memulainya dengan membawa salah satu ayat dari surah Al-An'am ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi. Dialah Allah yang menampilkan kamu, menghardikan kamu, menjadikan kamu di muka bumi ini, yang dalam istilah ini disebut dengan sebagai khalifah. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan dia pula yang mengangkat sebagian kamu di antara sebagian lain beberapa derajat. Untuk apa itu? Liyabluwakum fima ataakum. Untuk menguji kamu terhadap apa-apa anugerah yang telah diberikan Allah kepadamu. Inna rabbaka syari'ul iqam. Sesungguhnya Allah itu amat cepat menjatuhkan siksa. Wa innahu laghafurur rahim. Namun dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa
apapun yang kita terima dari Allah, semuanya nanti akan diuji. Jadi kada gratis terhadap anugerah, rahmat dan nikmat Allah yang begitu banyak kita terima. Mulai kita bernapas di alam ini hingga sampai sekian tahun usia kita masing-masing, berapa banyak nikmat dan anugerah Allah yang kita terima. Liyabluwakum fima atakum. Semuanya itu nanti untuk menguji terhadap anugerah-anugerah yang telah kamu terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyaknya nikmat Allah ini sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata jika kamu hendak mencoba menghitung nikmat Allah, tidak mampu. Kenapa? Karena saking banyaknya. Hari ini aja ya, subuhin saja aktivitas kita di luar rumah dimulai dari masjid. Sesuatu yang berawal dari masjid, insya Allah dia akan mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah itu rahmat Allah? Kita diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin hari ini, dan hati kita terpaut dan terpanggil untuk datang ke masjid ini. Tidakkah itu anugerah dan rahmat Allah? Banyak orang yang hari ini sehat tapi masih lingkur aja di pembaringan. Ngerti lah bilang lingkur tuh. Lingkur ini bahasa orang bahari memang sudah ini. Nanggulang galik aja di pembaringan itu. Sehat tapi tidak terpanggil untuk mendatangi jamaah misalnya. Sembahyang subuh juga bang, tapi ya kan masih banyak itu. Nah ini juga satu nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita terpaut dan terpanggil untuk datang ke masjid. Inilah ayat Allah tadi, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang secara garis besar nanti kita akan diuji. Ya diuji nanti tentu akan ditanya. Pertama, tentang usia kita, umur yang diberikan kepada kita. Entah berapa tahun itu, Allah yang tahu. Kemana umur itu kau habiskan? Untuk apa usia itu kau gunakan? Yang semua ujung-ujungnya merujuk, adakah itu untuk ibadah kepada Allah? Karena itu menjadi tugas pokok kita hadir di muka bumi ini. Tadi dikategorikan sebagai khalifah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi pekerjaan pokok kita adalah ibadah. Akan ditanya nanti umur, usia yang diberikan kepada kita, untuk apa kau habiskan? Dan Allah memberi peluang dan ruang yang besar kepada kita untuk selalu beribadah, baik yang mahdah maupun yang ghairu mahdah. Luas sekali kesempatan kita untuk beribadah. Lalu yang kedua, harta yang diberikan kepada kita. Dua sekali ditanya, dari mana harta itu kau peroleh? Dan kemana harta itu kau infakkan? Kemana harta itu kau belanjakan? Bagaimana perolehannya? Dan bagaimana penggunaannya? Ini ditanyakan sekali. Lalu yang ketiga, yang secara garis besar pertanyaan Allah nanti, jasad kita, tubuh kita yang sehat, yang bugar, yang sempurna ini, untuk apa kau gunakan? Untuk apa kau gunakan? Nah, jadi pertama tadi, waktu yang kita habiskan dalam keseharian ini dari usia hidup yang diberikan Allah, adakah itu persentasenya lebih banyak ibadah daripada tidak ibadah? Untuk memenuhi tugas pokok kita sebagai manusia yang dikategorikan Allah tadi sebagai khalifah fil ard. Akan diuji nanti ini waktu yang kita habiskan. Maka oleh karena itu sesungguhnya hidup kita ini sebagai modal kita untuk menghadapi kehidupan akhir, itu adalah ibadah membuahkan takwa, dan takwa inilah nanti yang mendampingi kita di alam akhirat. Karena itu dalam Al-Quran kita diperintahkan, ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab.
Berbekalah kamu, bersangulah kamu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, ulil albab, orang-orang yang cerdas. Jadi ibadah yang kita lakukan, baik yang mahdah maupun yang ghairu mahdah, itu membuahkan takwa. Dan takwa inilah bekal kita menghadapi kehidupan akhirat. Sehingga tadi diperintahkan, watazawwadu, berbekalah kamu dengan bekal takwa. Sebulan yang lalu orang pernah sampaikan hadis Rasulullah. Rasul bersabda, yang mendampingi jenazah atau mayat itu nanti ke kubur itu ada 3. 2 kembali, 1 yang kekal bersamanya. Yang 3 itu adalah ahluhu, keluarganya, anak istrinya, atau anak suaminya, atau keluarga dekatnya, itu ikut ke kubur mengantarkan mayat. Wa maluhu, harta-hartanya. Jadi kalau diantar ke kubur, ya hartanya ikut mengantar, mobilnya dengan berbagai merek yang ternama ikut ngantar. Dan yang ketiga, amaluhu, amal ibadahnya. Yang 2 kembali, keluarganya kembali, bolehkan. Habis orang baca doa, bolehkan itu. Walaupun ia pernah berjanji, mari kita bina rumah tangga sehidup semati, ada mungkin. Boleh. Harta-hartanya, mobilnya, Mercedes-Benz, BMW, Fortuner, bolehkan. Yang kekal, yang bersamanya, amaluhu wa amaluhu, ibadahnya yang membuahkan takwa tadi. Dan syukur alhamdulillah kita setiap saat lalu kita memperbanyak ibadah kita dengan melaksanakan perintah Allah. Jadi ini nanti akan ditanya usia kita. Lalu yang kedua, harta yang kita miliki sekecil apapun itu akan ditanya. Bagaimana penggunaan harta? Adakah itu kau infakkan, kau gunakan untuk keperluan ibadah? Sehingga di dalam ayat Al-Quran banyak sekali. Jangan sampai kita terperdaya, tertipu dengan penggunaan harta ini. Karena harta ini salah satu barometer orang sering lalai, sering lupa. Di dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah mewanti-wanti kita. Di awal surah Al-Hadid itu kita diperingatkan jangan sampai kita tertipu, terperdaya antara lain dengan harta. Setidak-tidaknya di dalam surah Al-Hadid itu ada 5 yang harus kita siap siaga, jangan sampai kita tertipu. Karena dunia ini di dalam banyak Al-Quran dijelaskan banyak tipuan. Dan di akhir surah Al-Hadid itu kita diperingatkan lagi. Surah Al-Hadid itu berbunyi, a'lamu anamal hayatud dunya laibun walahun wajinatun watafahurun bainakum watakasurum fil amwali wal aulad. Ada 5 di sini yang jangan sampai kita terperangkap. Allah berfirman, "Iklamu, ketahuilah olehmu, sungguh kehidupan dunia itu permainan. Laibun walahun, dan senda gurau yang bisa melalaikan kamu. Wajinatun, perhiasan, pernik-pernik saja begitu. Watafawurum bainakum, dunia tempat kamu bermegah-megahan di antara kamu. Watakathurum fil amwali wal aulad, dan dunia sering digunakan orang untuk kamu berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak-anak. Ini peringatan Allah ini. Jangan sampai kita tertipu, terperdaya dengan kehidupan dunia seperti ini. I'lamu annamal hayatud dunya. Di akhir ayat 20 itu
ditutup dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tipu daya belaka. Karena itu jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini, tertipu dengan permainan dunia, tertipu dengan kunda gurau dunia, tertipu dengan perhiasan dunia, tertipu dengan bermegah-megahan, tertipu dengan berbangga-bangga. Berbangga-bangga tentang apa? Fil amwali wal aulad, dengan banyaknya harta dan anak-anak. Lalu harta itu diapakan? Ujung-ujungnya harus merujuk kepada ibadah kepada Allah, takwa kita kepada Allah. Kalau kita mau sedikit menelisik, mendalami ayat Al-Quran yang sering dibaca oleh imam kita di surah Al-Munafiqun, 3 ayat terakhir itu, tentang bagaimana kita harus mendaya gunakan harta yang kita miliki ini supaya ia menjadi investasi di alam akhirat nanti. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, 10, 11 itu memperingatkan kepada kita, kapan kita menggunakan harta? Ya selagi kita masih hidup, selagi kita masih sehat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, kepada kita nih dipanggil, kita orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jadi berarti ini banyak indikasi harta bisa membuat orang lalai kepada Allah. Seperti tadi di dalam surah Al-Hadid, barang siapa yang melakukan demikian, mereka itulah orang yang rugi. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi diingatkan, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Kan harta sering orang lalai, kalau tidak pun kualitasnya berkurang. Kemana aja si anu nih, seminggu ini kada terlihat lagi di jamaah sini. Anu aja sibuk Panarwe ini membuka bisnis hanyar pulang. Jadi sudah kada petika umpat berjamaah lagi. Sembahyang juga pang, salat juga pang, cuma salat di rumah aja lagi sempat. Maka kalau kita salat sendiri itu biasanya bisa berdampingan lawan juhuron asar to, kaina setumat lagi pas para asar hanya tegawi. Kan rugi, ini yang maksud dengan rugi tadi. Rugi, bayangkan Pak, kalau kita salat sendiri dapat 1 juta nih umpamanya nih, salat berjamaah dapat 27 juta. Orang yang waras pasti ngambil yang 27 juta. Nah, ini kan hadis Rasul daripada. Oleh karena itu maka harta itu diapakan? Diinvestasikan, didaya gunakan. Untuk apa? Untuk ibadah sebagai sangu kita di alam akhirat. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dilanjutkan tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqha wa aku minas sholihin. Ini kan ayat yang sering dibaca oleh imam kita ini. Lalu harta itu diapakan? Dan belanjakanlah, infakkanlah sebagian saja, sebagian dari harta yang telah kami berikan kepadamu. Kapan? Apabila min qabli ayati hadakumul maut, sebelum kematian menjemput kamu semua. Jadi waktu sehat, waktu masih segar, mari kita infakkan. Jangan sudah hendak mati, sudah sakaratul maut di kerongkongan. Jadi ini Allah berfirman, dan belanjakanlah, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian menjemput seseorang dari kamu. Ayat itu berlanjut, lalu ia berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani.
ila adalin qarib. Ya Rabb, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan, mengapa engkau tidak menunda kematianku barang sejenak? Ila ajalin qarib, dan waktu yang dekat. Dia hendak minta tunda kematian, dan itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi, karena di ayat berikutnya Allah berfirman. Jadi jika mau menawar tuh, ya Allah kenapa ini, maka tidak tunda, beri aku kesempatan. Kalau kita mau berandai-andai, okelah kau diberi waktu 10 menit, 10 menit lagi untuk hidup. Apa yang dilakukan? Puasa. Kedah, puasa seharian. Salat kedah, salat berwudu dulu, taharah, macam-macam. Terdesak waktu 10 menit. Dalam ayat ini, fa asaddaka wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah, aku akan berinfak, dan aku termasuk orang yang saleh. Jadi begitu diinfakkan harta itu, dia sudah menjadi milik kita untuk bekal di akhirat. Kalau kita memiliki uang 10 juta, lalu kita infakkan 2 juta, yang milik kita itulah 2 juta. Yang 8 juta, wallahu alam, kalau kita besok meninggal, ahli waris yang menggunakannya. Syukur-syukur kalau digunakannya untuk ibadah. Kita tahu kita itu umur urusan Allah. Jadi di sini tadi, kalau ia diberi kesempatan untuk hidup, fa asaddaka wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah, aku akan berinfak, dan aku termasuk orang yang saleh. Kenapa? Karena bersedekah, berinfak ini pekerjaan yang mudah dilakukan. Mudah dilakukan. Kalau misalnya sudah tahu pada diberi waktu 10 menit, ibu umpama ya umpama. Mana kekanakanku mana nih, nang duitku nang 10 juta nang di dalam lemari tabunganku tuh lah. Ini aku 10 menit lagi jikonin anak, impakkan ke Masjid Hasanuddin. Tubuhannya sedang merihab, apa uduan sampai, kok mati sampai. Tapi kalau sudah di sini, gak ada sampai lagi. Di dalam akhir ayat surah Al-Munafikun tadi ayat ke-11, Allah menutupnya dengan kalimat wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu habirun bima ta'malun. Di situ ada harfun lam dan nun, itu harfun taukid yang mustahil, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah lam di situ. Ada harfun lam atau harfun taukid di situ. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang. Ijazah ajaluhum, kalau ajalnya sudah sampai. Ya, itu jadi kadang-kadang mungkin lah begitu. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, Allah tidak akan sekali-kali tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang kalau ajal seseorang sudah sampai. Nah, inilah barangkali yang bisa kita petik, bahwa usia yang kita diberikan kepada kita dipertanggungjawabkan nanti. Harta yang diberikan kepada kita dipertanggungjawabkan nanti. Jasad yang dipertanggungjawabkan kita nanti. Yang ujung-ujungnya semuanya untuk ibadah kepada Allah, karena itu tugas kita, dan itu sebagai modal kita untuk mendapatkan takwa. Salat kita, ibadah salat ujung-ujungnya takwa. Puasa ujung-ujungnya takwa. Zakat ujung-ujungnya takwa. Ibadah yang amal ujung-ujungnya takwa. Dan takwa inilah modal kita. Wa tajawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kamu wahai orang-orang yang pintar. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan, dan agak lebih sedikit dari 20 menit. Mohon dimaafkan menyita waktu dari Bapak sekalian. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lahir dan batin, dan hati kita cenderung terpaut untuk beribadah, dan akhirnya membuahkan takwa
kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal kita, investasi kita untuk menghadapi kehidupan di alam akhirat. Salah hilaf mohon dimaafkan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.